Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak Umi semuanya? Nah, kalian kan udah mengerjakan pretest untuk persiapan UTS yang udah Umi berikan kemarin. Nah, sekarang Umi mau mengirimkan membuat video pembahasan mengenai eh, jawaban dari pretest yang benarnya. Nah, seperti itu. Karena kan kalian kemarin tidak masuk karena oral test. Oke. Nah, kita bahas satu-satu dari soal pertama yuk sama-sama. Nah, terlebih dahulu pastinya harus dibaca dulu ya soalnya dengan seksama. Nah, kita jawab dari soal nomor satu. Satu, sistem gerak manusia dijalankan oleh dua organ, yaitu organ apa, Nak? Ayo, organ apa? Yaitu organ, kami buat di sini warna yang lain ya. Yang pertama ada organ otot, ya kan? Ada organ otot dan juga organ tulang. Kalau kalian jawabnya tulang dan otot, it's okay, sama ya. Jadi kalau jawabannya tulang dan otot, itu sama. Oke. Nah, kemudian yang nomor dua. Nama tulang yang ditunjukkan oleh gambar A. A gambarnya yang mana? A gambarnya yang ini ya. Ini tulang apa, Nak? Ini namanya tulang, iya, tulang rusuk. Tulang rusuk. Nah, jadi jawaban yang A itu jawabannya namanya tulang rusuk. Sedangkan yang B tulang apa, Nak? Ini yang di kepala yang melindungi otak kita. Berarti namanya adalah tulang tengkorak. Umi kalau ada nggak ada tulangnya tengkorak aja boleh. Tengkorak gitu ya. Nah, yang B jawabannya tulang tengkorak. Kemudian Umi yang C. Oke, ini tulang apa nih di kaki kamu? Yaitu tulang tempurung lutut atau tulang lutut. Itu sama, itu boleh. Dan yang terakhir yang D ini gambar apa, Nak? Yang D? Yang D ini merupakan tulang belakang kita. Yang D merupakan gambar tulang belakang kita. Nah, jadi yang A jawabannya tulang rusuk, ya kan? Jawaban untuk A adalah tulang rusuk. Jawaban untuk B adalah tulang tengkorak. Sedangkan jawaban untuk C tulang lutut, ya kan? C jawabannya tulang lutut. Yang D tulang belakang. Yang D tulang belakang. Oke? Nah, and then number 3, nomor 3. Oke, kita ke bawah ya. Pada saat bernafas, manusia akan menghirup apa, Nak? Apa yang akan dihirup manusia? Oksigen, ya kan? Dan yang dihembuskan itu apa? Yang dihembuskan adalah karbon dioksida. Nah, masih ingat kan pembelajaran kita mengenai sistem pernafasan. Jadi kalau kita bernafas yang kita hirup adalah oksigen, sedangkan yang kita hembuskan adalah karbon dioksida. Oke, remember it ya. Nah, number 4, organ pada sistem pernafasan manusia yang berfungsi sebagai tempat masuknya udara dan tempat menyaringnya udara. Masuknya udara dari mana? Dari hidung. Masuknya udara dari hidung. Nah, ya kan? Oke, jadi jawabannya adalah hidung. Ingat kata kuncinya adalah masuknya udara dan menyaring udara. Di hidung kita ada rambut-rambut atau bulu hidung berfungsi untuk menyaring udara. Oke. Nah, number 5 is ketika kita makan, makanan yang ada di mulut akan dihaluskan dengan bantuan gigi, lidah, dan air liur. Setelah itu, makanan akan masuk ke kerongkongan. Nah, di kerongkongan terdapat gerakan meremas-remas makanan agar makanan terdorong ke lambung.
Nama gerakan tersebut ialah, nah siapa yang tahu? Siapa yang benar kemarin? Apa nama gerakannya, Nak? Namanya adalah gerakan peristaltik. Ingat aja, gerakan peristaltik, gerakan meremas-remas makanan agar makanan terdorong ke lambung. Dari mana? Dari kerongkongan. Oke. Nah, number 6, tempat penyerapan nutrisi dan sari makanan. Nah, nutrisi dan sari-sari makanan diserap di mana? Terjadi di organ. Oke, terjadi di organ. Jawabannya usus, sorry. Nah, jawabannya adalah organ usus halus. Umi, jawaban saya usus kecil. It's okay. Nggak apa-apa ya. Nah, sedangkan tempat penyerapan air dan proses pembusukan sisa makanan terjadi di organ mana? Usus besar. Kalau penyerapan air itu di usus besar ya, Nak. Nah, kalau Umi tanya, nah coba jawab ya dari video Umi ini. Kalau tempat keluarnya kotoran di mana? Nah, coba jawab. Ya, benar di anus, dari anus ya karena gitu dia. Oke, number 7. Jantung berfungsi untuk, gampang ini. Siapa yang udah jawab kemarin? Adalah untuk memompa. Siapa yang dipompa? Darah. Memompa darah kemana? Ke seluruh tubuh. Umi, jawaban saya memompa darah ke seluruh tubuh? Boleh. Jawaban saya memompa darah aja, Mi. Boleh. Asalkan memompa darah. Itu yang minimal yang harus dijawab ya. Kalau memompa aja, nggak boleh. Memompa apa? Ban sepeda pun dipompa, ya kan? Nah, number 8 is pembuluh darah manusia berfungsi sebagai tempat mengalirnya darah. Benar ya kan? Nah, berdasarkan macamnya, pembuluh darah manusia terbagi atas 3, yaitu ada arteri, vena, dan kapiler. Pembuluh darah dengan ciri-ciri terdapat di permukaan kulit. Nah, terdapat di permukaan kulit. Biasanya berwarna biru dan ungu. Biasanya berwarna biru dan ungu nih di sini ya kan? Nah, dan berfungsi sebagai tempat mengalirnya tempat mengalirnya darah kembali ke jantung ialah pembuluh darah apa, Nak? Pembuluh darah apa? Yaitu adalah benar. Siapa yang jawab vena? Jawabannya adalah vena. Oke, kalau yang arteri, Umi, arteri itu yang denyutnya terasa ya kan. Kalau kapiler itu dekat dengan jaringan. Nah, ya kan, yang masih ingat kan pembelajaran kita minggu lalu? Nah, nomor 9. Organ pada sistem saraf yang berfungsi sebagai organ utama dalam mengolah informasi dan memberi perintah pada tubuh manusia. What is that? Brain ya, otak kita. Ya, Nak ya. Nah, kalau tempat menerima informasi, saraf ya. Nah, number 10, gangguan atau penyakit pada sistem saraf yang ditandai dengan hilangnya ingatan. Nah, ini kata kunci ya, hilangnya ingatan, ditandai dengan hilangnya sebagian ingatan pada seseorang dan menyebabkan seorang menjadi pikun. Merupakan ciri penyakit yang dinamakan dengan, nah ini kita udah bahas bahwa namanya adalah Alzheimer. Ya, nah namanya Alzheimer. Nah, seperti itu. Belum ada ini obatnya ya kan, kemarin kita udah bahas. Oke, nah jadi inilah jawaban untuk materi isian. Jadi jawaban-jawaban ini silahkan dipelajari lagi dari video Umi hari ini. Oke. Oke, nah oke ini. Wait. Nah, sekarang kita bahas yang uraian coba ya. Nah, nomor 1 ya, berdasarkan yang telah kamu pelajari ya kan, tuliskan 3 fungsi rangka. Oke, apa aja fungsi rangka, Nak? Apa aja fungsi rangka kira-kira? Yang pertama, rangka itu kan kumpulan tulang ya, yang membentuk tubuh ya. Berarti salah satunya yaitu pembentuk tubuh ya kan, pemberi bentuk tubuh ya. Atau pemberi
bentuk tubuh. Nah, selain itu, selain pemberi bentuk tubuh, apalagi fungsi rangka kita, nak? Nah, kayak kalau tulang rusuk melindungi apa? Melindungi, berfungsi sebagai pelindung organ dalam tubuh. Organ dalam tubuh, ya kan? Nah, yang ketiga apa lagi? Nah, apalagi fungsi rangka kita? Untuk sebagai alat gerak. Oke, sebagai alat gerak. Boleh. Nah, ada 3. Boleh lagi tambah? Boleh. Tempat penyimpanan siapa, nak? Kalsium. Nah, kemudian apalagi yang di fungsinya? Tempat produksi, apa yang diproduksi? Sel darah merah. Nah, tempat memproduksi sel darah merah, gitu ya. Nah, ini dia jawabannya. Oke. And then, nomor 2, coba. Perhatikan gambar di bawah ini, yuk. Nih gambarnya, ya kan? Nah, organ apakah yang ditunjukkan pada gambar tersebut? Organ apa ini, nak? Ini. Ini sistem pencernaan, kan? Berarti itu organ apa yang ditunjuk itu? Adalah organ lambung, ya. Adalah organ lambung. Terus ditanya lagi, dan cairan apa yang terdapat di dalam lambung? Ada cairan apa? Nama cairannya apa? Asam lambung. Nama cairannya asam lambung. Jadi kalau makanya kalau misalnya kita kena sakit ya kan asam lambungnya naik, nama penyakitnya pun asam lambung juga ya kan. Nah, terus serta apa nama penyakit yang dapat menyerang organ tersebut? Ya tadi nama penyakitnya asam lambung atau disebut dengan gastritis, meradangnya lambung karena meningkatnya cairan asam lambung. Nah, itu dia. Oke. Nah, number 3. Aliran darah pada sistem peredaran darah manusia mengalir 2 kali melewati jantung. Tuliskan aliran peredaran darah besar dan peredaran darah apa itu lagi yang diminta. Ada 2 itu. Ya kan? Dan peredaran darah kecil. Oke. Nah, Umi udah bilang ini besaran mana paru-paru atau seluruh tubuh? Kalau ditanya peredaran darah besar, besaran mana paru-paru sama tubuh? Berarti tubuh kan? Berarti alirannya gimana? Dari jantung, ya kan? Ke seluruh tubuh. Terus kembali lagi ke jantung. Nah, sedangkan yang lebih kecil tadi paru-paru. Berarti alirannya jantung, paru-paru, ya kan? Dan kembali lagi ke jantung. Nah, seperti itu ya, nak. Oke, number 4. Tuliskan 3 macam penyakit yang dapat menyerang sistem pernafasan. Oke. 3 macam penyakit yang dapat menyerang sistem pernafasan. Apa aja ya? Coba yang pertama. Kalau sistem pernafasan. Sesak, Umi, iya. Atau disebut dengan asma. Ya kan? Apalagi? Apa tadi kemarin itu kita bahas? Pneumonia. Terus flu bisa nggak? Flu bisa nggak? Bisa dong, kan menyerang sistem pernafasan, hidung kita tersumbat. Apalagi yang batuk-batuk, apa tuh? Dia bronkitis. Bahkan bisa menyebabkan gara-gara banyak merokok, apa tuh, nak? Kanker paru-paru. Nah, makanya jangan sampai kita kena ini, gitu ya kan? Oke, nauzubillah min zalik. Nah, number 5. Oke, bagaimana cara kita untuk dapat menjaga kesehatan sistem saraf? Bagaimana, nak, cara kita untuk dapat menjaga kesehatan sistem saraf kira-kira? Apain aja kita? Oke, yang pertama pastinya apa? Makan makanan yang bergizi, ya kan? Nah, itu. Kemudian apa lagi? Nah, ini ada juga kan di worksheet kita kemarin ya kan. Kemudian apalagi istirahat yang cukup.
Terus apa lagi? Berolahraga. Ya kan, Nak? Jangan lupa berolahraga. Kemudian apa? Berbahagia. Jangan lupa berbahagia, ya kan? Berbahagia. Nah, jangan suka marah-marah, ya kan? Nah, kemudian apa lagi? Udah makan makanan bergizi, istirahat yang cukup, berolahraga, berbahagia. Kemudian apa lagi? Hmm, menerapkan pokoknya gaya hidup sehat, ya kan? Gaya hidup sehat. Nah, ini pembahasan kita untuk jawaban dari pretest kita ya, yang udah Umi bagikan dan udah kalian kerjakan. Nah, jadi seperti itu. Biar lebih paham lagi Umi bikin videonya. Nah, jadi video ini silahkan di komen kalau udah selesai menontonnya di YouTube Umi. Umi ucapkan terima kasih, dipelajari lagi ya. Nah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, stop share.